Saya lanjutkan kembali tadi, Bung Nasir sudah bilang ini membuka pintu-pintu yang lainnya. Ini kapan pintu PKS terbuka? Saya pantun juga nih, saya mau pantun dulu nih. Beli batu es sampai ke Kota Palu, PKS nunggu melulu gitu loh. Nah silakan dijawab. Karena Anggi sudah bilang, saya balas juga dengan es. Hujan es di kota Swiss. Bukit Batu di Tanzania. Kapan PKS deklarasi Anies? Tunggu saja tanggal mainnya. Wah, masalahnya ini gara-gara tanggal mainnya ini nggak jelas nih Bang. Sampai ke Tanzania. Jauh bang. Sebenarnya apa yang sudah kami tampilkan ya komunikasi politik itu kan menunjukkan kejelasan dan kemana arah yang akan kami tuju. Jadi kepimpinan yang cakap, yang punya karakter, yang berwibawa dan bisa memperbaiki bangsa ini. Kan itu yang kita harapkan. Jadi kita harus punya tema besar dulu, ya, kemudian baru kita bangun tema kecil, ya. Tema-tema besar inilah yang harus kemudian menjadi komitmen bersama. Tapi dari tema besarnya sosok yang bakal maju ini nggak sesuai dengan ya bisa saja. Jadi kalau selama ini kan sudah dibangun komunikasi, Nasdem, PKS, kemudian Demokrat, kan sudah ada komunikasi politik, bahkan sudah saling berkunjung dan sebagainya. Jadi memang kita kan ini kan berbeda misalnya dengan pemilihan kepala daerah ya, bupati, wali kota, ya gubernur. Ini kan pemilihan presiden yang akan mengurus bangsa ini. Kita tahu bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan itu kan akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi presiden dan wakil presiden yang akan datang. Nah, karena itu kita dalam artinya memang tidak main-main ya, bukan berarti yang lain itu main-main, tidak, maksud saya ya ini harus benar-benar hati-hati ya karena kita punya pengalaman dengan pemilihan presiden sebelum-sebelumnya begitu. Jadi tunggu saja ya bagaimana kemudian PKS nanti bisa bersama-sama ya dengan partai yang lain, dengan Nasdem misalnya. Artinya ini komunikasi dibangun terus ya dengan Nasdem. Oh iya, jadi memang kalau lihat suasana kebatinan teman-teman kader-kader PKS ya di lapangan ya mereka kan punya kecenderungan terhadap Anies Baswedan. Bahkan tapi memang ada juga yang ingin menyandingkan misalnya Anies dengan Aher. Kalau kita lewat Jalan Pasar Minggu, tadi saya pulang misalnya, di jalan raya Pasar Minggu saya lihat ada spanduk itu Anies dengan Aher itu dari PKS secara kepartaian. Saya nggak tahu siapa yang, karena di spanduk itu tidak ada embel-embel lain kecuali hanya suara kadernya ceritanya. Ya, gambar Anies dengan Aher lalu ada tulisan Anies dan Aher gitu ya. Ya, tidak ada siapa yang itu kan nggak tahu juga. Bisa jadi forum mana atau siapa yang memasang spanduk itu. Ya bisa saja, itu bisa jadi aspirasi. Masih beda tema katanya. Ya itu artinya ya jadi ada aspirasi juga begitu. Jadi bisa jadi spanduk itu juga memberitahukan ada loh aspirasi seperti ini begitu. Sehingga harus tolong juga didengarkan nih aspirasinya tolong PKS. Diperhatikan juga, Gandenglah itu juga, Aher katanya gitu Gus Coy. Tapi terus Anggi aku lihat ya ada paradoks dari pembicaraan kita ini yang sangat mendasar. Apa itu? Ada nasihat orang tua, cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Itu pepatah Batak gitu. Siapa yang ditunggu oleh PKS? Loh ini cepat apa yang dikejar? Apa yang mau dikejar ini cepat dilepaskan? Nasdem tuh apa yang mau dikejar? Anies dilepaskan ke lapangan ini apa yang mau dikejar? Tapi ada juga gaya PKS juga ini pepatah, takkan lari gunung dikejar. Dengar dulu. Lambat ada yang ditunggu. Iya. Nah, jadi PKS yang tahu jawabannya itu. Ditunggu belum ada calon wakilnya mungkin, atau ditunggu belum ada apa nih yang jelas tawarannya. Kecil. Ya artinya memang kita ingin komunikasi ini. Saya yakin dan percaya bahwa mungkin dalam waktu dekat ini, apakah bulan depan ya atau bulan depan lagi itu akan ada satu keputusan. Karena mekanismenya kan di PKS itu ada Majelis Syuro, ya. Keputusan itu diambil di Majelis Syuro. Dan tentu saja anggota-anggota Majelis Syuro itu menyaring aspirasi dari daerah-daerah ya terkait dengan kemana arah kita. Tapi ngomong-ngomong PKS tahu nggak nih hal pertemuan Anies dengan Gibran? Ya mungkin tahu dong ya. Mungkin tahu itu gimana? Artinya kan kader-kader PKS ada di mana-mana ya. Bahkan hubungan Gibran dengan PKS di Solo juga baik. Tapi secara formal nggak ngomong ke PKS kan ketika akan bertemu? Ya soal formal nggak usah ditanya itu PKS, Demokrat, terus Nasdem, PD Perjuangan senang pertemuan itu. Senang semua. Iya senang lah. Kita semua senang ya. Gitu loh. Jadi memang harus ada upaya ya untuk membangun komunikasi itu. Saya percayalah bahwa
pertemuan-pertemuan itu pasti sudah didengar, ya, sudah didengar dan sudah ada di luar, informasi ya, soal itu. di luar yang senang ada juga yang nggak senang. Tadi Prof. Karim sudah singgung ya, banyak yang nggak senang juga. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah ini bentuk kerapuhan koalisi nih pencalonan Anies sehingga Aniesnya harus bergerilya sendiri nih antara Nasdem, Demokrat dan PKS-nya belum solid nih Prof. Apakah juga terlihat seperti itu sehingga akhirnya jalan sendiri? Menurut saya itu sebuah kebutuhan ya, bukan apakah ini kerapuhan atau solid, kebutuhan bagi siapapun ya. Untuk memperluas dukungan yang melintasi dukungan-dukungan itu, karena memang saya setuju ya, yang sedang kita perbincangkan itu sebuah jabatan puncak yang tidak bisa sembarangan karena dia mengurus semuanya, berpusat di sana gitu, sehingga yang diraih bukan hanya partai yang mendukung, bahkan yang tidak mendukung pun harus diraih, karena pada ujungnya harus bisa dipersatukan meskipun dalam posisi yang berbeda. Jadi menurut saya ini bukan pertanda itu. Nah kemudian yang kedua, memang benar ini menebar sebuah harapan ya, bahwa kita akan menyambut pemilihan presiden ini dengan kegembiraan, berorientasi pada tujuan dan membuat semua orang bahagia. Karena apa? Karena kan bedanya politisi dengan non politisi itu satu saja. Politisi itu bisa mati berkali-kali. Artinya kesempatan datangnya kan kalau sekarang gagal ya maju lagi kan gitu. Jadi artinya tidak usahlah terlalu mendalam kan gitu ya. Karena ini memang sebuah strategi, sebuah permainan. Yang membedakan hanya cara itu saja. Jadi menurut saya ini memang bisa menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Tetapi faktanya satu. Bahwa Anies dan Gibran mengambil tindakan politik yakni bertemu gitu ya. Dan itu menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Dan itu realitas gitu ya. Realitas politik yang nggak bisa dihindari ya. Ya. Bisa saja, bisa saja, mungkin saja juga Gibran sudah kasih tahu ayahnya. Iya kan? Tentang pertemuan dengan Anies tadi itu. Dan mungkin saja kemudian Jokowi bilang ya silahkan nak, kamu temui saja, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu dalam banyak benak orang pasti sudah mendapatkan informasi. Atau bisa saja tidak komentar bapaknya, tapi mendiamkan berarti setuju. Mendiamkan berarti setuju ya. Tidak mencegah atau tidak mengingatkan, itu berarti tanda setuju. Jadi saya kira ini baik. Pokoknya apapun itu enak lah. Tapi enak bagi siapa konkretnya ini Prof? Kalau dilihatnya nanti dijawab nanti segmen selanjutnya. Kita lanjutkan usai jeda saat lagi.